Selamat pagi, Bapak Ibu, dosen penguji dan tamu yang terhormat. Perkenalkan, saya Gunadi Setiawan, mahasiswa program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Leadership Style dan Compensation terhadap Employee Performance dengan Readiness Percent sebagai variabel mediasi. Studi pada PT Utama Karya dan PT Waskita Karya Persero. Penelitian ini berangkat dari dinamika perubahan perusahaan besar di sektor BUMN karya, khususnya melalui merger antara PT Utama Karya dan PT Waskita Karya. Dalam konteks ini, banyak tantangan yang muncul, terutama terkait dengan kinerja karyawan dan kesiapan mereka dalam menghadapi perubahan organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan akademis sekaligus solusi praktis bagi perusahaan dalam mengelola karyawan selama proses transisi. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan pada penelitian saya. Tanpa berlama-lama, izinkan saya memulai presentasi ini dengan menjelaskan latar belakang penelitian. Berikut adalah struktur presentasi yang akan saya sampaikan, terdiri dari 5 bagian utama, dari pendahuluan sampai dengan simpulan. Dengan struktur ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistematis mengenai penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya, saya akan memulai dengan bagian pendahuluan. Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia telah mengintensifkan pembangunan infrastruktur nasional melalui peran krusial BUMN karya. Hal ini sejalan dengan nawacita untuk mengatasi tantangan ketimpangan pembangunan, kesulitan logistik, dan isolasi daerah-daerah terpencil yang diwujudkan melalui proyek-proyek besar seperti Jalan Tol Trans Sumatera, MRT, LRT, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Namun, meskipun berperan penting dalam percepatan infrastruktur, BUMN Karya menghadapi tantangan yang signifikan, terutama penurunan kinerja keuangan. Grafik di sebelah kanan menunjukkan bahwa laba bersih BUMN Karya dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Kini kita dapat melihat bahwa beberapa perusahaan seperti PT Waskita Karya mengalami kerugian yang signifikan, mencapai minus 9,29 triliun pada tahun 2020. Kondisi ini menjadi perhatian utama berbagai pihak, termasuk pemerintah yang mendorong konsolidasi melalui merger dan akuisisi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlangsungan operasional. Dalam konteks inilah penelitian saya berusaha memahami pengaruh kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan organisasi. Konsolidasi BUMN Karya termasuk dalam proses merger antar PT Utama Karya dan PT Waskita Karya menjadi langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor infrastruktur. Tantangan utama ini meliputi kompetisi, persaingan dalam mengikuti tender yang ketat seringkali, dengan penetapan harga yang sangat rendah untuk memenangkan proyek. Harga penawaran yang rendah meskipun berhasil memenangkan tender beresiko menekan margin keuntungan perusahaan. Pengurangan margin keuntungan yang dapat berkontribusi terhadap kerugian keuangan perusahaan dan resiko terhadap keberlanjutan operasional perusahaan akibat tekanan finansial. Merger ini diusulkan oleh Menteri BUMN untuk menyederhanakan struktur menjadi 3 klaster BUMN infrastruktur saja. Salah satunya konsolidasi antara Utama Karya dan Waskita Karya didasarkan pada yang pertama adalah kondisi keuangan di mana Waskita Karya menghadapi krisis likuiditas dan gugatan PKPU senilai 2,93 miliar, sedangkan Utama Karya mencatatkan laba positif yang dan dimiliki sepenuhnya oleh negara. Kemudian adanya refocusing bisnis setelah merger, Utama Karya akan berfokus pada jalan tol dan tol operation management. Namun, proses ini juga menciptakan tantangan besar pada tingkat organisasi, khususnya terkait dengan perubahan peran, budaya, dan sistem kerja. Merger dapat menyebabkan ketidakpastian yang mempengaruhi motivasi, kinerja, dan fokus karyawan. Penanganan human capital secara proaktif menjadi sangat penting untuk memastikan stabilitas selama masa transisi. Dalam penelitian ini, saya menyoroti 3 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan selama perubahan organisasi, yaitu leadership style, compensation satisfaction, dan readiness for change. Penelitian ini mengisi gap literatur dengan berfokus pada bagaimana faktor-faktor ini berperan dalam meningkatkan kinerja karyawan, terutama di sektor infrastruktur BUMN. Kemudian, di dalam slide ini,
menjelaskan pertanyaan tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini menjawab 7 pertanyaan utama. Yang pertama adalah leadership style berpengaruh terhadap employee performance, apakah kemudian yang kedua, apakah compensation mempengaruhi employee performance? Kemudian yang ketiga, apakah readiness for change mempengaruhi employee performance? Apakah leadership style mempengaruhi readiness for change? Apakah compensation mempengaruhi readiness for change? Apakah readiness for change memediasi hubungan leadership style dan employee performance? Dan apakah readiness for change memediasi hubungan compensation dan employee performance? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leadership style, compensation, dan readiness for change terhadap employee performance dan menjawab 7 pertanyaan di atas. Dan manfaat penelitian baik secara akademik maupun penelitian adalah menambahkan pemahaman hubungan kepemimpinan, kompensasi, dan kinerja, serta berkontribusi pada pengembangan teori manajemen, dan memberikan wawasan kepada perusahaan untuk merancangkan kebijakan manajemen yang lebih efektif, dan memberikan pengalaman menganalisis data lapangan, dan meningkatkan keterampilan metodologi penelitian. Dengan fokus ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademis dan praktis untuk mendukung perubahan di BUMN karya. Kemudian di dalam slide ini dijelaskan mengenai landasan teori, hipotesis, dan metode ataupun model penelitian. Penelitian ini didasarkan pada 4 teori utama, yaitu adalah leadership teori, kemudian compensation dan employee performance, dan readiness for change. Dan hipotesis penelitiannya adalah penelitian ini menguji 7 hipotesis. Yang pertama, leadership style mempengaruhi employee performance, compensation mempengaruhi employee performance, readiness for change mempengaruhi employee performance, leadership style mempengaruhi readiness for change, compensation mempengaruhi readiness for change, dan readiness for change memediasi hubungan leadership style dan employee performance. Dan yang terakhir adalah readiness process memediasi hubungan compensation dan employee performance. Di dalam model penelitian ini menunjukkan hubungan variabel leadership style dan compensation terhadap employee performance baik secara langsung maupun tidak langsung melalui readiness process sebagai variabel mediasi. Model ini mendukung analisis menyeluruh tentang pengaruh kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan, terutama dalam konteks perubahan organisasi seperti proses merger saat ini. Kemudian di dalam slide ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara leadership style dan compensation dan readiness for change dan employee performance. Desain penelitian merupakan jenis eksplanatif untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel dengan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada data numerik dan analisis statistik, dan cross-seksional di mana data dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Dan metode pengumpulan data menggunakan seluruh populasi karyawan PT Utama Karya dan PT Waskita Karya sekitar 3.713 karyawan. Dengan sampel 360 karyawan dipilih menggunakan non-probability sampling dengan rumus Shortline. Dan instrumen menggunakan kuesioner berbasis skala Likert dengan indikator yang divalidasi. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan structural equation modeling atau SEM dengan software WordPLS 8.0. Dan variabel pengukuran dari variabel leadership style merupakan variabel X1, dan compensation merupakan variabel X2, dan readiness for change dengan variabel Z, dan employee performance dengan variabel Z. Metode terstruktur ini memastikan data yang valid dan reliable sehingga mendukung analisis hubungan antara variabel secara signifikan dan relevan. Kemudian dapat kami jelaskan selanjutnya adalah proses pengumpulan data, profil responden, dan analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis Google Form yang mencakup 4 tahapan. Jadi kuesioner ini disebarkan dari tanggal 15 Agustus hingga 28 Agustus dengan target 361 responden. Namun data yang terkumpul mencapai 368 responden yang kemudian dianalisis menggunakan metode structural equation modeling dengan software WordPLS versi 8.0. Dan profil responden perusahaan sekitar 46% perusahaan dari PT Utama Karya dan 53% responden dari PT Waskita Karya. Mayoritas adalah laki-laki sekitar 82,9%, sedangkan perempuan hanya 17%. Kemudian sebagian besar berada pada usia produktif 31-50 tahun sekitar 45,9%, dan 1-30 tahun berada pada rentang usia 48,1%. Dengan lama bekerja 73% memiliki pengalaman kurang dari 10 tahun. Mayoritas responden adalah karyawan muda dengan usia produktif dan pengalaman kerja terbatas
yang relevan untuk memahami bagaimana perubahan organisasi seperti proses merger memengaruhi kinerja mereka. Kemudian di dalam slide ini memaparkan hasil analisis deskriptif untuk variabel utama penelitian yakni leadership style, compensation, dan employee performance, dan readiness for change, di mana leadership style responden memiliki persepsi positif terhadap gaya kepemimpinan. Pemimpin dinilai mampu menjaga ketenangan dan stabilitas emosional saat menghadapi tantangan. Dan compensation, mayoritas responden merasa gaji yang diterima sesuai dengan beban kerja dengan min tertinggi 4,32, namun kepuasan terhadap fasilitas lebih rendah sebesar 3,64, menunjukkan bahwa perlunya perbaikan dalam kebijakan perusahaan. Dan employee performance, karyawan menunjukkan komitmen tinggi terhadap kualitas pekerjaan tercermin dari min 4,48 untuk pernyataan, "Saya memperhatikan detail dalam setiap tugas yang saya kerjakan." Dan readiness percent, sebagian besar karyawan mendukung perubahan organisasi. Indikator tertingginya adalah perubahan yang dilakukan adalah langkah tepat dengan min 4,08, menunjukkan kepercayaan terhadap arah perubahan. Secara keseluruhan, leadership style yang efektif, kompensasi yang adil, dan readiness percent yang baik menjadi elemen kunci dalam mendukung kinerja karyawan selama masa transisi organisasi. Kemudian dari slide berikutnya adalah hasil penelitian, analisa uji kelayakan model, di mana yang pertama, loading factor. Semua indikator memiliki nilai loading factor di atas 0,5 yang berarti valid dan layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Dan cross-loading, korelasi antara indikator dalam variabel lebih tinggi dibandingkan dengan antara variabel lainnya. Hal ini menunjukkan validitas diskriminan yang baik. Dan yang ketiga adalah AV dan Kronos alpha, di mana AV semua variabel memiliki nilai AV di atas 0,5, menunjukkan bahwa indikator-indikatornya mampu memrepresentasikan variabel masing-masing. Dan Cronbach's alpha dan composite reliability, semua variabel memiliki nilai di atas 0,7 yang berarti instrumen penelitian ini reliable dan data yang terkumpul secara konsisten. Dengan hasil ini, model penelitian dapat dianggap valid dan reliable untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Kemudian di dalam slide ini memaparkan hasil analisis model struktural yang menunjukkan bahwa model penelitian ini fit dan valid. Yang pertama adalah nilai R-square. Variabel independen seperti leadership style dan compensation menjelaskan 67,4% variansi dalam employee performance. Kemudian untuk readiness percent, variabel independen menjelaskan 41% variansi. Kemudian yang kedua, model fit dan kualitas indeks. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mempengaruhi semua kriteria kelayakan seperti average batch coefficient dan average R-square dan variansi inflation factor yang menunjukkan model ini sesuai dengan analisis lebih lanjut. Kemudian secara uji hipotesis, penelitian ini menguji 7 hipotesis dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah leadership style berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee performance, compensation tidak berpengaruh signifikan terhadap employee performance, readiness for change berpengaruh signifikan terhadap employee performance, leadership style berpengaruh signifikan terhadap readiness for change, compensation berpengaruh negatif terhadap readiness for change, dan readiness for change memediasi pengaruh leadership style terhadap employee performance. Dan yang terakhir, readiness for change tidak memediasi pengaruh compensation terhadap employee performance. Model ini menunjukkan bahwa leadership style dan readiness for change memiliki pengaruh signifikan terhadap employee performance, sedangkan compensation cenderung tidak memberikan dampak langsung yang signifikan. Kemudian di dalam slide ini kami membahas hasil penelitian yang diperoleh dari dan implikasi terhadap hubungan antara variabel utama, di mana leadership style terhadap employee performance, gaya kepemimpinan yang baik meningkatkan kinerja karyawan, terutama dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mengatasi ketidakpastian organisasi. Dan compensation terhadap employee performance, compensation bukan faktor utama yang mempengaruhi kinerja, terutama bagi karyawan muda yang lebih berfokus pada pengembangan karir. Sedangkan readiness for change terhadap employee performance, kesiapan karyawan untuk berubah, membantu adaptasi terhadap perubahan, dan meningkatkan kinerja. Kemudian leadership style terhadap readiness for change, pemimpin yang efektif meningkatkan kesiapan karyawan untuk menghadapi perubahan. Dan compensation terhadap readiness for change, kompensasi yang adil meningkatkan komitmen karyawan untuk mendukung perubahan. Dan mediasi readiness for change dalam leadership style,
Ini memperkuat dampak gaya kepemimpinan pada kinerja. Kemudian mediasi readiness for change dalam compensation, kompensasi tidak cukup untuk meningkatkan kinerja tanpa faktor non-finansial seperti kepemimpinan dan pengembangan karir. Key takeaways yang didapatkan adalah yang pertama, leadership style signifikan terhadap employee performance, terutama melalui readiness for change. Kemudian yang kedua, readiness for change memperkuat dampak leadership style pada kinerja. Kemudian yang ketiga, compensation tidak signifikan terhadap employee performance baik secara langsung maupun melalui mediasi. Dan faktor non-finansial seperti kepemimpinan efektif lebih mempengaruhi kinerja dalam perubahan organisasi. Kemudian, kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting. Yang pertama adalah leadership style memiliki pengaruh positif signifikan terhadap employee performance, compensation tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap employee performance, dan readiness for change mempengaruhi positif terhadap employee performance. Kemudian, leadership style meningkatkan readiness for change, sementara compensation memiliki pengaruh negatif. Dan readiness for change memediasi pengaruh leadership style terhadap employee performance, tetapi tidak memediasi hubungan antara compensation dan employee performance. Kemudian implikasi yang didapatkan adalah penting untuk membangun leadership style yang adaptif dan komunikatif untuk mendukung transisi selama perubahan besar seperti konteks konsolidasi perusahaan. Dan readiness process memainkan peranan penting dalam meningkatkan kinerja sehingga perusahaan perlu memperkuat kesiapan ini melalui pelatihan dan komunikasi. Dan compensation perlu dipadukan dengan kepemimpinan yang efektif dan readiness for change dapat berdampak signifikan pada kinerja. Kemudian yang empat, kontribusi melihat ini menambah wawasan baru dalam teori manajemen sumber daya manusia, khususnya tentang hubungan antara kepemimpinan, kompensasi, dan kesiapan untuk berubah. Dan keterbatasan dalam penelitian ini hanya dilakukan pada 2 perusahaan, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisir. Kemudian faktor eksternal seperti budaya organisasi dan dukungan rekan kerja tidak dianalisis. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sinergi pasca saran terhadap penelitian ini adalah sinergi pasca integrasi, di mana integrasi budaya organisasi, proses bisnis, dan manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian, metode penelitian lanjutan disarankan menggunakan metode penelitian kualitatif atau campuran untuk memperluas wawasan. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan sampel yang lebih banyak ataupun perusahaan yang lebih banyak untuk generasi ketemuan yang lebih baik. Perusahaan perlu menyusun strategi yang konsisten untuk memanfaatkan peluang dan merespon perubahan lingkungan secara efektif. Demikian presentasi saya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami pengaruh gaya kepemimpinan, kompensasi, dan kesiapan untuk berubah terhadap kinerja karyawan, khususnya dalam konteks perubahan besar seperti merger perusahaan. Saya berharap temuan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat, tidak hanya untuk pengembangan teori, tetapi juga untuk penerapan praktis dalam manajemen perubahan di perusahaan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dosen penguji dan pembimbing. Saya dengan senang hati siap menerima pertanyaan dan masukan untuk penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih.